Siap. Pak Kapolres, saya langsung tanya aja ya, bagaimana nasib ketiga orang yang ditahan? Apakah dinaikkan statusnya dan apakah mereka akan ditahan di Labuan Bajo atau dibawa ke Kupang? Minta penjelasan, dan mereka itu dikenakan pasal apa dan ancaman hukuman berapa, Pak? Minta penjelasan. Terima kasih rekan-rekan pers. Selamat sore. Salam sehat selalu. Mohon izin Bapak Karo, pendamping kami, Pak Dirkrimum di sini hadir, Wakapolres dan Kasat Reskrim sebagai penyidik dari Polres Manggarai Barat. Terkait dengan penanganan kasus aksi demo kemarin, sudah kami ambil tindakan upaya paksa, tindakan tegas kepolisian kepada beberapa rekan kita, dan kita tetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Adapun penerapan pasal yang dikenakan adalah Undang-Undang 14, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 tentang Peraturan Hukum Pidana, atau Pasal 336 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP tentang kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang. Ancamannya berapa tahun, Pak? Maksimal 10 tahun. Ketiga orang itu yang jadi tersangka. Tahu? Ketiga orang yang ditahan itu ya, Pak? Sementara untuk sekarang 3 orang. Berarti sudah naik kasusnya ke tingkat penyidikan ya, Pak? Naik kasus ke tingkat penyidikan. Saksi-saksi yang diperiksa selain ketiga orang itu, Pak? Ada beberapa saksi, nanti ada 2. Apakah ada penambahan tersangka dalam kasus ini, Pak? Untuk tindak lanjut, kebetulan dari 3 orang itu ada 1 lagi yang masih belum. Kita masih melakukan pencarian kepada yang bersangkutan. Inisial Bedanya Pak? berupa apa? AH lah. Barang bukti yang dia Maksudnya? menjadi penetapan tersangka. Barang bukti yang menjadi alasan penetapan tersangka. Ada pesan lisan yang disampaikan melalui upload video, ada pesan tertulis yang dinyatakan melalui kesepakatan yang dibuat oleh asosiasi tersebut. Kesepakatan itu dilaksanakan atau diselenggarakan dari berapa orang, Pak? Kesepakatan yang dimaksud? Ada 24 orang ditandatangani. Mungkin bisa lebih dideskripsikan lagi konteks kesepakatan yang dibuat yang melanggar undang-undang, Pak Kapolres? Di situ dibunyikan dalam ketentuan kesepakatan tersebut akan melakukan pembakaran. Kan itu sudah diralat itu, Pak Kapolres. Itu tidak bisa berlaku. Apakah pihak yang turut menandatangani itu Pak Kapolres itu diminta keterangan atau diperiksa juga? Selanjutnya kita akan dalam proses penyidikan kita tindak lanjuti pemanggilan dan pemenuhan pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Dari 3 orang yang ditahan ini, informasi yang kita himpun adalah salah satu oknum yang juga merupakan wartawan. Mungkin bisa dijelaskan keterlibatan dia dalam persoalan ini seperti apa, Pak Kapolres? Sementara tidak ada. Terhadap berapa saksi lain yang peserta demo lain yang ikut diamankan polisi, bagaimana mereka nasibnya? Sudah kami wajib lapor untuk menjaga Kamtibmas. Kami sudah memberikan kepada rekan-rekan yang melaksanakan aksi demo wajib lapor kepada Polres sebagai konsekuensi yang dia laksanakan, konsekuensi hukum yang harus dia laksanakan guna menjaga ketertiban. Inisial yang ditetapkan tersangka Pak Kapolres? Ya, RTD 1 orang. 1 orang. Dari ketiga itu hanya 1 yang naikkan statusnya. Tetap 3, hanya 1 orang sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Oh, 2-nya belum gitu, Pak? Menunggu penetapan hasil pemeriksaan selanjutnya. 2 lainnya siapa inisialnya, Pak Kapolres? ER dan EL. ER dan L. Berarti mereka ini bukan ditersangkakan karena demo kemarin, tapi karena ancaman yang disebut. Demo itu hasil akhir. Hasil akhir apa yang sudah direncanakan oleh rekan-rekan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres, kalau yang wajib lapor itu jumlahnya berapa orang? Sekitar 40 orang ada.
Dari video yang beredar Pak Kapolres, izin dari video yang beredar itu kita juga mendengar video-video yang beredar dari orasi yang kita dapat juga di lapangan bahwa tidak ada penyampaian atau anjuran dari para teman-teman TSK ini untuk masuk ke dalam objek vital atau bandara seperti yang Pak Kapolres jelaskan kemarin. Itu bagaimana? Maksudnya bagaimana? Kan salah satu informasi yang disampaikan Pak Kapolres kemarin bahwa penahanan mereka karena ada upaya untuk masuk ke dalam bandara. Sementara ada beberapa video yang beredar itu tidak ada itu upaya paksa untuk masuk ke bandara. Baik, kondisi hasil dari kegiatan aksi itu dinamis, keterangan informasi dinamis, sehingga berdasarkan hasil kajian dari tim yang sudah dibentuk oleh Polda, NTT dan Polres Manggarai Barat, kami di sini menetapkan yang bersangkutan dengan penerapan pasal tertentu. Pak, yang dua orang tadi, apakah kemungkinan karena ada 3 yang sudah tersangka, apakah 2 orang kemungkinan menjadi tersangka juga? Kita lihat selanjutnya dari hasil proses pemberkasan selanjutnya. Pak, bisa dijelaskan aksi atau apa yang dilakukan oleh salah satu yang dijadikan tersangka itu sehingga lebih kita menjadi tersangka, Pak? Apa yang mendasari hal itu, Pak? Artinya sehingga dia berbeda dengan 2 lainnya. Ada peran, di situ ada peran dalam penetapan pasal yang dipersangkakan. Pak Kapolres izin, saat ini kan kita ada Karo Ops tuh, Pak Karo. Apakah dengan situasi siaga di Labuan Bajo 1 dan sudah dicabut menjadi siaga 2 ini, tadi kan ada penempatan beberapa personil di tempat objek vital tuh, saya sudah ambil. Dan minta penjelasan Pak Karo, apakah mereka ini akan ditempatkan di objek-objek vital itu selama sebulan dan patroli selama sebulan tetap berjalan, Pak? Minta penjelasan. Terkait dengan pengamanan kita di sini untuk Polres, itu personil kita yang kita turun ke sini 320, dibantu dengan satuan sapi di sini TNI Polri di Polres Manggarai Barat ini untuk bisa jumlah 810. Jadi memang kita bagi titik-titik untuk pengamanan di objek-objek vital dan gitu. Tapi dari semuanya itu kita jamin untuk sisi keamanannya. Maka dari itu memang perlu kami himbau kepada para pelaku wisata maupun wisatawan untuk tidak ada dalam artian kami sudah menjamin keamanan ini kan gitu, jadi tidak perlu takut lagi untuk melaksanakan kegiatan wisatanya ke Labuan Bajo ini, karena itu tanggung jawab kami dalam rangka pengamanan ini untuk memberikan rasa nyaman di Labuan Bajo ini. Jadi saya sampaikan, saya himbau kepada rekan-rekan ataupun keluarga yang ingin ke Labuan Bajo tidak perlu takut untuk hadir di Labuan Bajo. Terima kasih. Baik, Pak Kapolres, sudah berapa pengaduan masyarakat kalau yang disampaikan tadi bahwa ada gangguan Kamtibmas? Jika berkaitan dengan pengaduan, satu komplain dari masyarakat tentang Kamtibmas itu sudah menjadi sampling untuk menyatakan bahwa saya dalam hal ini pengemban fungsi Kamtibmas tingkat Polres harus melakukan tindakan. Dalam hal ini tindakan tegas kepolisian. Berarti sejauh ini ada berapa laporan masyarakat yang diterima, Pak? Itu dia, satu saja itu sudah menjadi indikasi bagi saya. Jadi saya tidak mau 2, 3, satu cukup bagi saya. Jenis laporannya mungkin bisa dideskripsikan lagi terkait kerugiannya juga. Tidak perlu kerugian material, psikis itu penting. Karena ini daerah pariwisata, seperti disampaikan oleh Bapak Karop, bahwa kepolisian negara Republik Indonesia wajib menjamin. Dalam hal ini Polres Manggarai Barat sebagai yang terdepan wajib menjamin rasa aman dan nyaman bagi pelaku wisata dan wisatawan yang hadir di Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah pariwisata prioritas. Kondisi terkait situs Kamtibmas di Labuan Bajo sendiri dalam 2 hari terakhir ini seperti apa? Aman, nyaman. Untuk kegiatan masyarakat berjalan dengan baik seperti biasa. Kunjungan wisata dilihat dari hasil laporan kedatangan dari bandara ramai.
transportasi kepariwisataan lancar, baik darat maupun laut. Izin Pak Kapolres terkait penangkapan teman-teman kemarin, dalam video yang beredar teman-teman aparat itu dilengkapi dengan senjata laras panjang. Mohon penjelasan terkait SOP-nya Pak. Ada SOP berkaitan dengan lapis-lapis kemampuan. Fungsi dari bantuan kendali operasi yang ada di Polres Manggarai Barat adalah Satuan Brimob Daerah Polda NTT. Itu sudah SOP. Bagaimana lapis kemampuan itu menggunakan uniform dan kelengkapannya. Itu sudah ada ketentuan. Terkait dugaan tindakan kekerasan Pak yang dilakukan oleh beberapa oknum kepolisian, seperti apa responnya? Ada aksi, ada reaksi. Berarti itu dibenarkan Pak? Ada aksi, ada reaksi. Wajar itu Pak ya? Itu betul. Ada aksi, ada reaksi. Pak Kapolres juga ada beredar foto video masyarakat Labuan Bajo yang mengalami luka-luka. Oh, iya. Katanya di dalam tanda kutip ditertibkan saat dilakukan patroli oleh pihak keamanan. Bisa komentar yang terkait. Untuk yang sudah ditertibkan, saya rasa sudah dikembalikan kepada keluarga dan mereka mendapat perlakuan, perlindungan di Polres berdasar fakta yang ada bahwa yang bersangkutan diambil keterangan terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan aksi demo yang sebelumnya. Terima kasih. Pak Kapolres izin ada Pak Dires Sus ya. Ada, Pak silakan, Dires Sus, silakan. dengan adanya penetapan tersangka tadi, apakah mereka